semangat kekeluargaan, diikatkan tali persahabatan di bawah panji merah putih. Majulah terus KSP demi kejayaan bangsa. Kokoh berakar dalam satu wadah, berdasarkan Pancasila. Tingkatkan motivasi kerja, berusaha untuk hidup mandiri. Gapailah masa depan, cepat mewarnai jayalah semuanya. Satukan visi kita semua, seluruh anggota KSP Marinir, berjuang untuk hidup sejahtera tujuan kita bersama. Hayati lambang kooperasi dengan semangat kekeluargaan, diikatkan tali persahabatan di bawah panji merah putih. Majulah terus KSP Marinir demi kejayaan bangsa. Kokoh berakar dalam satu wadah, berdasarkan Pancasila. Tingkatkan motivasi kerja, berusaha untuk hidup mandiri. Gapailah masa depan, jangan mewarnai jayalah semuanya. Kepada Bapak Ibu tamu undangan mungkin yang sudah hadir untuk mengikuti perayaan pemberkatan pada pagi ini, mohon mengisi tempat yang ada di depan. Nanti setelah selesai perayaan baru kita bisa dengan gembira puji syukur 330 atau stensilan nomor 1. Dengan gembira bersama melangkah kita bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga
sehingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada pagi yang cerah dan indah ini, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita, sehingga Dia boleh mengumpulkan kita di sekitar kantor KSP Marendeng ini. Dan dalam perayaan ini, kita mensyukuri rahmat Allah atas kasih setianya kepada lembaga KSP Marendeng, sehingga hari ini boleh kita merayakan hari ulang tahun yang ke-34, dan kita percaya bahwa berkat penyelenggaraan dan penyertaan Tuhan kepada lembaga ini, sehingga kita boleh mampu dan bisa membangun gedung kantor yang baru ini. Dan karena itu kita mohon rahmat Allah dalam perayaan ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati gedung ini, dan teristimewa memberkati segenap saudara-saudara yang akan bekerja dan melayani di tempat ini, sehingga semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan segenap anggota dan masyarakat teristimewa di sekitar Mangkutanah ini. Karena itu saudara-saudara terkasih, supaya kita pantas dan layak merayakan perayaan syukur dan permohonan berkat ini, maka marilah kita pertama-tama menundukkan kepala di hadapan Allah dan sesama, serta memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita nyatakan rasa sesal kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya para Allah Tuhan,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami. Puji syukur 347. Kemudian puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan di bumi kepada orang yang berkenan pada
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan kami manusia dan seluruh alam semesta ini. Maka layaklah kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu atas segala karyamu yang mengagumkan bagi kami. Secara khusus, kami segenap keluarga besar KSP Marendeng bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu bagi karya pelayanan kami di tengah-tengah umat dan masyarakat. Semoga tugas pelayanan ini senantiasa menjadi tanda kehadiranmu di dunia ini. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tercurah bagi keluarga besar KSP Marendeng, sehingga gedung kantor ini selesai dibangun dengan baik dan digunakan untuk melanjutkan karya pelayanan-Mu di dunia ini. Ya Allah, kami bersyukur pula kepadamu karena pada hari ini keluarga besar KSP Marendeng dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Kami menyadari bahwa berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami telah menggerakkan dan memberdayakan kami di dalam tugas pelayanan dan pengabdian kami selama 34 tahun yang lalu. Semoga pelayanan kami semakin membantu semua anggota KSP Marendeng untuk semakin berdaya dan sejahtera. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Tesalonika. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi berusaha berjeripaya siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagimu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan di dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen, puji syukur 840.
berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Bahagia Ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kita bangkit berdiri. Alleluia, 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta dan katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "2 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang lain yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya."
dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pernah ada seorang yang sudah mau dikatakan lansia, tapi ya sudah agak tua. Sang bapak ini dia mencoba untuk menseringkan atau membagikan pengalaman hidupnya. Dan dia berkata, ketika saya masih muda, saya termasuk orang yang revolusioner. Saya seorang reformator. Karena itu, dalam doaku, saya berdoa, ya Tuhan, berilah kekuatan kepada saya, supaya saya merubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Namun setelah berjalan waktu, ketika saya usia pertengahan, saya melihat di sekeliling saya, ternyata tidak ada yang berubah. Tidak ada yang menjadi lebih baik. Karena itu, ketika saya marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan kami manusia dan seluruh alam semesta ini. Maka layaklah kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu atas segala karyamu yang mengagumkan bagi kami. Secara khusus, kami segenap keluarga besar KSP Marendeng bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu bagi karya pelayanan kami di tengah-tengah umat dan masyarakat. Semoga tugas pelayanan ini senantiasa menjadi tanda kehadiranmu di dunia ini. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tercurah bagi keluarga besar KSP Marendeng, sehingga gedung kantor ini selesai dibangun dengan baik dan digunakan untuk melanjutkan karya pelayanan-Mu di dunia ini.
Ya Allah, kami bersyukur pula kepadamu karena pada hari ini keluarga besar KSP Marendeng dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Kami menyadari bahwa berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami telah menggerakkan dan memberdayakan kami di dalam tugas pelayanan dan pengabdian kami selama 34 tahun yang lalu. Semoga pelayanan kami semakin membantu semua anggota KSP Marendeng untuk semakin berdaya dan sejahtera. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Tesalonika. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi berusaha berjeripaya siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagimu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan di dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen puji syukur 840. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhan.
kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kita bangkit berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bersukacitalah dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta dan katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "2 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang lain yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan.
baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pernah ada seorang yang sudah mau dikatakan lansia, tapi sudah agak tua. Sang bapak ini dia mencoba untuk menseringkan atau membagikan pengalaman hidupnya. Dan dia berkata, ketika saya masih muda, saya termasuk orang yang revolusioner. Saya seorang reformator. Karena itu, dalam doaku, saya berdoa, ya Tuhan, berilah kekuatan kepada saya, supaya saya merubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Namun setelah berjalan waktu, ketika saya usia pertengahan, saya melihat di sekeliling saya ternyata tidak ada yang berubah. Tidak ada yang menjadi lebih baik. Karena itu, ketika saya usia pertengahan, saya merubah doa saya. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, berilah aku kekuatan, supaya aku bisa merubah orang-orang yang ada di sekitar saya, yang ada dekat-dekat saya, supaya dunia ini menjadi lebih baik lagi. Namun ketika berjalan waktu dan saya sudah tua sampai saat ini, saya melihat ternyata orang-orang di sekitar saya, anggota keluarga saya, tidak ada yang berubah, bahkan menjadi lebih baik, menjadi lebih jahat lagi. Karena itu, ketika hari-hariku dapat dihitung, saya mulai merubah doa saya. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, supaya aku bisa merubah diri saya. Dan katanya, setelah dia berdoa seperti itu, dia itu merasa tenang, dia merasa bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh hadir untuk mensyukuri rahmat Allah yang telah kita alami bersama, dan secara istimewa bagi KSP Marendeng yang hari ini berusia 34 tahun. Kita percaya bahwa dengan rahmat Allah itu KSP Marendeng semakin berkembang sehingga bisa mengembangkan sayapnya sampai di bumi Mangkutanah ini. Menurut informasi dari Pastor Paroki, ini sudah kurang lebih 9 tahun di tempat ini. Dan bahwa pada hari ini kita akan memohon rahmat Allah atas gedung yang baru ini. Dan kita percaya dalam rentang waktu yang cukup lama itu, 34 tahun, kita percaya bahwa semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Mengapa? Karena tidak hanya penyertaan Tuhan, tapi kita percaya bahwa berkat kerja keras semua pihak, sehingga potensi yang ada pada kita bisa mengembangkan sebagaimana 3 hamba yang diceritakan dalam Injil pada hari ini, yang masing-masing diberi talenta sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan kita lihat tadi bahwa yang diberi 5 talenta, dia berusaha memaksimalkan semua itu sehingga dia memperoleh laba 5 talenta.
demikian pun juga dengan yang dua tadi. Dia berusaha sedemikian rupa mengembangkan segala potensi yang ada padanya sehingga dia memperoleh laba 2 talenta. Namun yang diberi 1 talenta tadi, ya dikatakan dia adalah hamba yang malas, tidak mau berusaha sehingga dia tidak memperoleh apa-apa. Saudara-saudara terkasih, saya yakin bahwa lembaga KSP Marendeng ini, ya itulah termasuk mungkin itu hamba yang pertama tadi atau hamba yang kedua, bahwa berkat kerja keras dan tentu saja penyertaan Tuhan sehingga KSP Marendeng ini semakin bertumbuh dan berkembang. Mengapa? Ya, karena dengan melihat sejarah singkat dari KSP Marendeng yang telah dibuat oleh Pastor Markus, ya, sesepuh kami di sini, ya, bahwa KSP Marendeng ini mulanya, ya, kita melihat bahwa pada saat itu 34 tahun yang lalu di Paroki Kristus Raja Nonongan, ya, pada saat itu, ya, banyak katanya ada orang yang datang ke paroki, ke seksi sosial untuk meminjam uang, ya. Tapi ya kalau sekian umat itu mau meminjam berapa kas paroki atau berapa kas sosial, ya lalu akhirnya Pastor Markus itu bersama dengan dewan pastoralnya berpikir, ya kalau selama ini gereja hanya selalu memberi dan memberi, bagaimana potensi yang ada pada mereka itu dimanfaatkan, diberdayakan, dan terjadilah perubahan pola pikir. Mereka itu ya merubah diri mereka dengan berusaha untuk mendirikan lembaga ini sehingga itu tidak hanya beroleh laba 5 talenta atau 2 talenta, tapi ya kita bisa menyaksikan sendiri ya bahwa lebih dari itu. Nah, karena itu saudara terkasih, kiranya apa yang menjadi rencana strategis dari Keuskupan Agung Makassar, ya dalam Rensar itu dalam bidang ke-6, khususnya dalam bidang ke-6 itu sosial ekonomi, di sana dikatakan mendorong kemandirian umat atau masyarakat ekonomi lemah dan mendorong dan mendukung pemberdayaan potensi ekonominya. Gereja berusaha untuk bagaimana mendorong kemandirian kepada umat, kepada masyarakat, sehingga itu semakin berdaya bahwa kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Ya, dan lewat lembaga ini, ya diharapkan bahwa orang semakin mengalami, semakin menyadari akan penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanannya sebagaimana hamba yang pertama dan yang kedua tadi, ya bahwa dia mendapat apresiasi dari tuannya. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, saya akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dan bagi kita, perkara yang lebih besar itu adalah kerajaan Allah atau keselamatan. Saudara-saudara terkasih, kita mohon dalam hari ini, moga-moga apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi dalam suratnya kepada orang-orang di Tesalonika, moga-moga kita senantiasa bertekun di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya akan potensi atau rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, dalam bacaan tadi dikatakan itu, ya, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bahwa kita semua diharapkan itu untuk mau memaksimalkan apa yang ada pada kita. Ya, segala kemampuan yang Tuhan berikan,
kita usahakan sehingga itu bisa menghasilkan rahmat, menghasilkan buah yang baik bagi diri kita. Dan kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudara terkasih, khususnya segenap anggota KSP Marendeng, kita berpotensi dan kemampuan yang ada pada kita, sehingga hidup kita itu semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin berbuah, sehingga itu menghasilkan laba, tidak hanya keuntungan di dunia ini, tetapi teristimewa keselamatan atau kehidupan yang akan datang. Maka dari itu saudara-saudara terkasih, moga-moga dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-34 ini, kiranya kita pun juga mau mencoba untuk membuka wawasan pikiran kita ke depan. Kita pertama-tama kita mulai dari diri kita, perubahan pola pikir kita, ya, supaya kita pun juga itu kiranya semakin berkembang, semakin maju, ya. Kita tidak menuntut orang lain berubah, orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Dan saya yakin dengan itu akan terjadilah perubahan, akan terjadilah perkembangan, akan menghasilkan laba yang lebih banyak lagi. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Allah dan mencoba merenungkannya, kita menyadari bahwa kadang-kadang kita tidak setia dalam menghayati iman kita, maka mari kita berdiri dan kita memperbaharuinya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Sekarang kita akan memasuki pemberkatan kantor.